Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kembali Tuhan boleh mengumpulkan kami di rumah-Mu ini untuk kami beribadah bersama. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, sehingga dapat memberitakan kebenaran firman-Mu dengan baik dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga baik hamba-Mu yang mempersiapkan kebenaran firman-Mu ini dan juga setiap jemaat-Mu, kami sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan hadir di situ. Dan nats diambil dari Yehezkiel pasal 48 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Tadi kita sudah sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita akan melihat latar belakang daripada Yehezkiel 48 ini. Jadi ketika Yehezkiel menulis akan Yehezkiel pasal 48 ini, itu keadaan Israel sedang sangat-sangat terpuruk. Kenapa? Israel pada waktu itu dia sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Dan kalau kita lihat ketika di dalam pembuangan Babel ini, itu kota Yerusalem hancur. Kita tahu Yerusalem adalah ibu kota daripada Israel. Dan bait Allah yang ada di Yerusalem itu juga dibakar, hancur menjadi tanah. Lalu kita melihat lagi apa yang terjadi di dalam kota Yerusalem ini. Kita melihat bahwa karena keadaan yang hancur semua itu, maka perekonomian daripada bangsa Israel juga sangat-sangat terpuruk dan hancur. Nah, bukan hanya itu saja, ya, kalau kita tahu Tuhan karena dosa-dosa bangsa Israel yang menuju kepada bangsa Israel ada Yehuda, mereka sudah menyembah ilah-ilah lain. Jadi Allah mengizinkan di sininya kenapa bangsa Israel bisa ada di dalam pembuangan. Allah mengizinkan bangsa Babel yang waktu itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, jadi atas seizin Allah, bangsa Babel ini yang kafir itu bisa mengalahkan bangsa Israel. Sehingga terjadilah pembuangan Babel tersebut. Nah, di dalam pembuangan Babel ini bangsa Israel itu ditawan, ya, jadi mereka dibawa ke Babel. Dan kita melihat ketika keadaan ini hancur, kota Yerusalem sebagai ibu kota daripada bangsa Israel, rumah mereka hancur, ladang mereka hancur. Jadi semua total aset yang dimiliki oleh bangsa Israel itu hancur begitu ya. Dan kita melihat mereka juga kehilangan pekerjaan, mereka juga kehilangan masa depan. Dan yang paling lebih lagi kita melihat mereka sebagai umat Allah, ya, itu identitasnya juga kehilangan akan identitas sebagai umat Allah. Dan di dalam keterpurukan, di dalam pergumulan yang hebat, di dalam pembuangan di Babel ini, bangsa Israel merasakan bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Nah, kita lihat di dalam pergumulan yang berat ini, bangsa Israel merasakan bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Saya jadi teringat dengan salah satu karya dari Margaret Fishback Power, ya. Itu syairnya yang terkenal salah satunya yang berjudul Footprint, jejak kaki gitu ya. Jadi puisi ini menceritakan tentang seorang pria, di mana pria ini pada malam hari itu dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia berjalan dengan Tuhan itu di pantai, ya, dia berjalan dengan Tuhan di pantai. Nah, ketika dalam perjalanan dengan Tuhan di pantai, dia menengok ke belakang. Dan pada saat dia menengok ke belakang, dia melihat bahwa setiap adegan di dalam kehidupannya itu dia melihat dua pasang jejak kaki. Satu jejak kaki dia dan juga satu pasang lagi jejak kaki Tuhan.
Dan saat dia memperhatikan, dia menemukan apa? Ternyata di dalam kehidupan dia pada masa-masa sulit, pada masa-masa yang begitu berbeban berat, dia melihat ya ternyata yang ada itu hanya satu pasang jejak kaki gitu ya. Jadi dia melihat hanya ada satu pasang jejak kaki di pasir. Nah, pria ini menjadi kecewa. Lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah berjanji bahwa jika aku memutuskan untuk mengikutimu, maka Engkau akan selalu berjalan bersamaku. Tapi mengapa ketika aku dalam masa-masa yang paling sulit, ketika aku dalam masa-masa yang paling berat, Tuhan, Engkau justru meninggalkan aku? Lalu Tuhan menjawab dengan lembut, anakku yang aku kasihi, aku mengasihi engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan terlebih lagi ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam kesulitan, ketika engkau dalam bahaya sekalipun, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Lalu Tuhan menjawab lagi, jejak kaki itu yang kamu lihat hanya sepasang, dan pada saat itulah aku sedang menggendong kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tadi kita sudah melihat di dalam latar belakang kehidupan bangsa Yehuda pada saat kitab Yehezkiel ini ditulis ya. Tadi kita lihat mereka sangat terpuruk, mereka sangat begitu berbeban berat di dalam pergumulan mereka di pembuangan di kota Babel begitu ya. Nah, kita melihat bangsa Israel sangat-sangat merasa tidak ada harapan, putus asa gitu ya. Tetapi kalau kita membaca sekali lagi ya ayat demi ayat tadi, dalam situasi yang putus asa itu, ternyata Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi Yehezkiel. Dan penglihatannya adalah bahwa Nabi Yehezkiel melihat penglihatan yaitu kota yang baru dan bait Allah yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yehezkiel yang kita baca tadi bersama-sama itu adalah pasal terakhir dari kitab Yehezkiel ini. Dan sangat menarik, kenapa? Ternyata kitab Yehezkiel ini ditutup ya, diakhiri itu bukan dengan menceritakan bahwa ada berapa besar, ada berapa banyak emas yang ada di kota itu. Dan juga tidak diakhiri dengan menceritakan betapa megahnya dinding kota itu. Ya, menarik, kitab Yehezkiel ini ditutup dengan kalimat yang ada di ayat 35. Yang merupakan ayat terakhir di dalam pasal terakhir. Ya, kalimat itu mengatakan demikian, sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Wah, ini merupakan satu janji yang begitu indah bahwa ada nama yang penuh kuasa, Tuhan, dan Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir pada saat bangsa Israel di dalam pembuangan di Babel. Tuhan hadir pada saat bangsa Israel begitu terpuruk, begitu dalam pergumulan yang berat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kalau kita melihat latar belakang di dalam bangsa Yahudi pada waktu itu, sekali lagi mereka dalam pergumulan yang berat, mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, ya. Dan kalau kita lihat di dalam konteks Yehezkiel ini begitu beratnya beban daripada bangsa Yehuda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu konteks di Yehuda. Kalau kita boleh memperhatikan konteks kita saat ini, sebenarnya saat ini kita ini juga sedang hidup di masa yang tidak mudah, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa apa? Saat ini ada tekanan ekonomi. Lalu apa lagi? Kita lihat harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Apalagi
Bagi anak-anak muda yang baru lulus kuliah, maka lapangan pekerjaan itu menjadi semakin sulit. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Lalu apalagi orang-orang yang berusaha, yang berdagang, usaha mereka sedang sepi. Apalagi yang terjadi? Ketika usaha sepi, tagihan begitu banyak. Dan ketika tagihan begitu banyak, pemasukan begitu sedikit dan berkurang. Nah, ini loh ya hal-hal yang kita lihat saat ini yang kalau kita perhatikan, semua ini menjadi pergumulan kita hari lepas hari dalam kehidupan kita saat ini. Nah, seperti bangsa Israel ya, di dalam pergumulan yang berat itu ya. Kenapa? Dia merasa, Tuhan begitu, di mana Engkau? Tuhan, ya. Dia merasakan Tuhan meninggalkannya. Sama seperti sajak di dalam Footprint karya Margaret Fishback itu. Nah, itulah yang juga menjadi satu pertanyaan kita di dalam pergumulan batin kita kepada Tuhan. Ketika saat ini kita menghadapi mungkin masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita. Kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau saat aku dalam keadaan begitu banyaknya masalah, beban yang aku hadapi. Tuhan, apakah Engkau peduli dengan kesulitan saya? Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, apakah Engkau hadir dalam pergumulan ini? Nah, itu juga menjadi satu pertanyaan kita kadang-kadang di dalam kehidupan kita saat ini. Dan tadi kita melihat bagaimana di ayat 35 menyatakan dalam masalah pergumulan yang berat, dalam putusasaan bangsa Israel, dalam keadaan bangsa Israel merasa ditinggalkan oleh Allah. Tadi kita melihat ayat itu mengatakan, aku ya hadir di situ ya. Aku hadir di situ. Nah, begitu juga dengan apa yang kita hadapi saat ini. Kita diingatkan pada pagi ini dengan renungan ini. Aku hadir di situ. Nah, mari kita mau melihat lebih lagi ya. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi saat ini. Kita lihat di ayat 30 sampai 34 ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan begitu ya. Dari ayat 30, 31, 32, 33, 34 ya. Di situ ada dibilang sebelah utara ada 3 pintu gerbang gitu ya. Sebelah selatan ada pintu gerbang, utara, selatan, barat, timur, semuanya ada pintu gerbang. Dan kalau kita perhatikan tadi itu ada 12 ya. Ada 12 pintu gerbang yang mengelilingi kota. Dan kita lihat 12 pintu gerbang itu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab itu diberi nama sesuai dengan nama-nama dari suku Israel gitu ya. Nah, sekali lagi ini kita bicara konteks Yehezkiel, konteks perjanjian lama yang berarti 12 suku Israel itu ya 12 pintu gerbang itu menggambarkan 12 suku Israel. Itu dalam konteks perjanjian lama. Tetapi kalau saat ini kita ada di dalam konteks perjanjian baru, maka 12 pintu gerbang dengan 12 suku Israel nama-nama itu adalah saat ini melambangkan kita, umat Allah, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan di seluruh dunia ya. Itu merujuk kepada kita ya, suku Israel, bukan lagi kepada suku Israel saja. Karena kalau suku Israel saja itu di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Yehezkiel. Tetapi sekarang kita hidup dalam perjanjian baru, maka merujuk kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Jadi kita melihat di sini ini satu hal yang indah. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan artinya di sini Tuhan itu mengenal setiap kita anak-anaknya secara pribadi. Nama kita setiap pribadi lepas pribadi Tuhan tahu
Ya, siapa saya? Siapa nama saya? Gitu ya. Dan ketika Tuhan begitu mengetahui, begitu dekat dengan kita, artinya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita, anak-anaknya. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, Dia tidak pernah melupakan setiap anak-anaknya yang Dia aja tahu nama demi nama, begitu ya. Nah, artinya di sini mau mengingatkan bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada setiap anak-anak Tuhan pribadi lepas pribadi. Amin. Dan yang lebih menarik kalau kita perhatikan itu sekali lagi dikatakan ada 12 pintu gerbang yang dinamai menurut suku-suku Israel. Ya, kita lihat mengapa hal mendetil seperti nama gerbang ini perlu dituliskan. Ingat ya, pintu gerbang dari segala jurusan utara, selatan, barat, timur gitu ya, dekade jurusan. Nah, sini kita harus melihat ya, mengapa pintu gerbang gitu ya. Nah, pintu gerbang di dalam budaya Timur Tengah kuno itu adalah tempat aktivitas kehidupan sehari-hari terjadi ya. Jadi di pintu gerbang itu, di gerbang kota itu, itulah terjadi orang-orang melakukan transaksi jual beli, perdagangan, proses hukum dan interaksi sosial begitu ya. Jadi pintu gerbang ini itu mewakili kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat ya. Nah, jadi ketika di sini dikatakan Tuhan berkata kota itu dinamai Tuhan hadir di situ ya. Ini konteks Yehezkiel. Kalau Tuhan hadir di pergumulan orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan di Babel, ya Tuhan hadir di situ. Artinya Tuhan itu hadir tidak hanya di bait Allah yang dalam konteksnya ada di Yerusalem begitu. Ternyata Tuhan hadir juga di penderitaan pergumulan berat bangsa Israel yang ada di pembuangan di Babel begitu. Dan itu dalam konteks kita saat ini dalam perjanjian baru artinya Tuhan ini juga hadir. Dan Tuhan hadir tidak hanya pada hari Minggu ketika kita datang di dalam rumah Tuhan ini. Ya, karena kita lihat Tuhan bisa hadir di pembuangan Babel, menguatkan orang-orang Babel begitu ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan hadir di situ, Tuhan juga hadir di dalam setiap kehidupan kita. Dan tidak hanya pada hari Minggu saja saat kita beribadah di rumah Tuhan. Nah, ini berarti Tuhan hadir di setiap pintu gerbang kehidupan kita. Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir di dalam keluarga kita ketika keluarga kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Tuhan hadir di situ, di tempat usaha kita ketika usaha kita sedang sepi oleh pembeli. Tuhan hadir di situ di saat kita sedang memikirkan bagaimana untuk membayar uang kuliah anak saya dalam semester yang baru ini ya. Nah, ini dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita lihat itulah Yehova Syama. Yehova Syama, Tuhan hadir di situ. Jadi Tuhan hadir di situ dalam bahasa aslinya dikatakan Yehova Syama. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan setiap anak-anak Tuhan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian lebih menarik lagi. Kenapa? Ketika Tuhan hadir dalam, kita lihat ya, Tuhan mengenal nama setiap kita pribadi lepas pribadi. Berarti Tuhan begitu dekat dan Tuhan tidak pernah melupakan kita tadi ya. Lalu juga Tuhan tidak hanya mengenal kita pribadi lepas pribadi nama kita gitu. Tapi Tuhan juga tahu setiap pergumulan kita. Apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan hadir di situ begitu ya. Nah, ketika Tuhan hadir, Tuhan tahu siapa pribadi kita masing-masing. Tuhan tahu pergumulan kita masing-masing begitu ya. Ternyata Tuhan juga bukan Tuhan yang berpangku tangan saja. Tuhan yang tahu setiap pribadi anak-anak Tuhan. Tuhan yang tahu setiap pergumulan anak-anak Tuhan. Tuhan juga yang memberikan solusi dari setiap permasalahan yang
kita hadapi masing-masing begitu ya. Dan ketika Tuhan memberikan solusi jalan keluar yang terbaik, Tuhan itu juga artinya memberkati kehidupan kita masing-masing di tengah setiap pergumulan kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pagi ini ketika kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, poin yang pertama, Tuhan hadir dalam pergumulan kita yang nyata ya. Ketika Tuhan hadir, Tuhan yang tahu mengenal setiap nama pribadi, setiap kita anak-anaknya, Tuhan juga tahu setiap pergumulan kita. Dan Tuhan juga adalah Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik dan memberkati kita di tengah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun masalah pergumulan dari Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini, entah keuangan, entah sakit penyakit, entah relasi kita dengan keluarga, atau apapun masalah yang kita hadapi, kita diingatkan Tuhan hadir bersama kita. Tuhan tidak melupakan kita, gitu ya. Dan Tuhan sekali lagi memberikan jalan keluar di tengah permasalahan kita dan memberkati kita. Amin. Ya, itu poin yang pertama yang kita bisa lihat. Lalu poin yang kedua lebih menarik lagi, begitu ya. Tadi kita lihat ayat 30 sampai 34 ya. Sekarang ayat yang terakhir, ayat 35. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian begini. Seringkali kita mendefinisikan Tuhan hadir itu melalui berkat yang kelihatan, melalui yang nyata ya. Apa? Materi misalnya ya. Wah, Tuhan hadir loh dalam kehidupan itu Bapak. Kenapa? Itu usahanya jadi tambah maju. Luar biasa begitu. Itu ya, itu pedagangnya rame begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya Tuhan hadir di situ dalam bahasa aslinya bahwa Yahweh Syama gitu ya. Tuhan hadir di situ tuh bukan seperti demikian. Tuhan hadir bukan hanya ketika ada kelimpahan ya. Tetapi Yahweh Syama itu hal yang berbeda dalam pemahaman tentang Yahweh Syama. Nah, ini yang mau kita lihat di ayat 35. Di situ dikatakan demikian. Di ayat 35 dikatakan keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Ya, karena kita lihat tadi masing-masing 4.500 dan ada 4 pintu gerbang. Jadi semuanya keliling kota itu 18.000 hasta. Nah, ini mau menggambarkan dan di sana dikatakan sejak hari itu ya keliling kota itu adalah 18.000 hasta, dan di ayat 35 dikatakan sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Nah, Tuhan hadir di situ, ini poin yang kedua ya. Tadi bahwa Tuhan hadir yang kita mau lihat di ayat 35, Tuhan itu membawa kepastian dan rasa aman, damai begitu ya. Nah, karena Tuhan hadir di situ, di sini menunjukkan bahwa sebuah kota itu tidak lagi bergantung pada temboknya yang kuat, tetapi bergantung pada kehadiran Allah, perlindungan Allah. Ketika Tuhan hadir di situ dalam konteks ini mau menunjukkan ya bahwa kehidupan umat Israel dan menunjuk juga kepada kita saat ini itu tidak lagi bergantung pada kekuatan dan kehebatan kita ya. Kalau dulu karena kekuatan manusia misalnya rajanya hebat, maka kota kita karena rajanya hebat, banyak kuda keretanya, maka kota kita kuat. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa Yehova Syama bukan berarti ada kelimpahan, ada berkat-berkat, ada hal-hal yang baik. Tetapi Yehova Syama, Tuhan hadir juga ya, bukan lagi karena kekuatan manusianya, tetapi karena ada Allah di situ, maka ada perlindungan. Bukan lagi kota yang kuat ditentukan oleh tembok yang kuat, tetapi ada Tuhan hadir di situ. Nah, ini yang menyatakan yang kita mau melihat ada rasa aman ya.
Karena apa? Tuhan hadir di situ, ada perlindungan Tuhan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya di tengah kesulitan yang kita hadapi, hal pertama yang sering kali hilang dalam hidup kita apa? Rasa aman dan rasa damai sejahtera. Contoh nggak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita tahu ya, dampak daripada ekonomi dunia ini berdampak dalam setiap keluarga begitu ya. Ya, jadi ada kesulitan ekonomi. Contoh sederhana, kalau kita menghadapi situasi ekonomi ya, di tengah kesulitan ekonomi, biasanya hal pertama yang sering kali hilang dari hidup kita itu adalah apa? Rasa aman dan damai sejahtera ya. Kenapa? Karena kita merasa apa? Itu nggak aman, nggak ada damai, kita cemas. Ini ekonomi sulit ya. Kita menjadi cemas, khawatir akan hari esok. Dan kecemasan, kekhawatiran itu membuat kita nggak bisa tidur kalau malam. Ya terus mikir nih, apa nih yang akan terjadi nih kalau keadaan ini tidak membaik ya. Lalu kita melihat di sini, ketika kita menyadari pagi ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan hadir di situ. Yehovah Syama, ya Tuhan hadir di situ. Ketika kita menyadari Yehovah Syama, ketika kita menyadari Tuhan hadir di situ, maka fokus kita berubah. Ya, fokus kita berubahnya gimana? Ya, berubah. Bukan kita bertanya, mengapa nih masalah ini terjadi? Ya, kenapa Tuhan? Kenapa? Enggak, fokusnya enggak itu lagi. Tetapi fokusnya pada siapa yang ada di dalam mengapa masalah itu terjadi, bukan fokus kepada mengapanya, tetapi siapa yang ada bersama saya di dalam masalah itu ya. Siapa? Ya, itulah Tuhan hadir, Yehovah Syama ya. Bahwa ketika masalah pergumulan berat terjadi, kita tidak bertanya mengapa, tetapi siapa yang ada bersama dengan saya di dalam pergumulan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan kehadiran Tuhan itu seperti seorang bapak, seorang ayah itu. Ya, kehadiran seorang ayah, seorang bapak itu memberikan rasa aman bagi seorang anak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu ilustrasi bahwa kehadiran Tuhan itu seperti seorang ayah yang memberikan rasa aman bagi anaknya. Contoh ya, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di sini pernah mengalami ya. Jadi ada satu anak laki-laki itu usia 4-5 tahun begitu. Anak ini takut akan gelap ya. Nah, pada satu malam ya, ketika dia udah di tempat tidur begitu ya, lagi main-main dengan mainannya di tempat tidur begitu, tiba-tiba ya, pada saat itu ketika dia udah di tempat tidur itu hujan deras, hujan lebat begitu. Dan hujan yang lebat yang pada waktu itu turun gitu ya. Nah, itu juga ada apa? Petir ya, petir yang menggelegar. Jadi hujan deras disertai dengan petir yang menggelegar ya. Nah, dan ketika itu hujan deras terus menerus ya, namanya hujan deras terus begitu ya, menyebabkan aliran listrik padam. Nah, anak ini takut sama gelap. Jadi ketika itu listrik mati, dia berteriak ya. Dia takut, lalu dia, ayah, aku takut ya. Ayah di mana? Ayah di mana? Ya. Lalu bapaknya menjawab, papanya, ayah di sini. Ayah, aku tidak melihat ayah gitu ya. Nah, lalu si ayah ini ketika anak itu berteriak dalam kegelapan, pelan-pelan dia menghampiri anak itu ya. Lalu dia bilang, ini ayah di sini nih, ayah pegang tangan kamu gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika anak ini pegang tangan ayahnya yang ada bersamanya, maka anak ini bisa tidur dengan tenang ya. Anak ini tidur dengan tenang bukan
hujan derasnya sudah berhenti? Belum, hujan derasnya masih lebat begitu. Anak ini bisa tidur dengan tenang, bukan berarti itu kilat petir yang menggelegar itu enggak terdengar lagi, masih terdengar lagi gitu ya. Tapi anak ini bisa tidur dengan tenang. Kenapa? Karena dia tahu ada ayahnya hadir di situ. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, itulah gambaran kehadiran Allah ya, bahwa kita lagi berbicara masalah yang kedua, hal yang kedua. Kalau tadi Allah hadir di dalam pergumulan kita ya, Allah nyata hadir dalam pergumulan kita, dan Allah yang hadir dalam pergumulan kita adalah Allah yang Yehovah Syama, yang memberikan rasa aman dan damai ya. Bukan pada saat itu adalah tenang-tenang kehidupan kita, bukan ya. Allah Syama, Allah hadir di situ saat kita kekurangan ekonomi, saat kita ketakutan ya, sama seperti anak ini. Allah hadir di situ gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal lagi yang menarik begitu ya, menyatakan bahwa kehadiran Allah memberikan rasa aman seperti seorang ayah, kehadiran seorang ayah ya bagi anaknya ya. Nah, kita tahu ini di dalam konteks perjanjian lama, Allah hadir di situ ya. Artinya Allah hadir di situ itu Allah berjanji ya. Dan Allah janjinya apa? Memberikan pengharapan. Pengharapan janjinya apa? Allah hadir. Ini orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi ada di pembuangan Babel. Lalu Allah berkata, mulai saat ini ya, nama kota itu Yehovah Syama, Allah Tuhan hadir di situ. Nah, artinya ketika Tuhan hadir di situ, dalam konteks itu Tuhan menjanjikan, Tuhan berjanji. Makanya dikasih penglihatan kota Yerusalem yang baru, bait Allah gitu ya. Kota Yerusalem yang baru yang dikasih penglihatan ya, melihat kota dan bait Allah yang baru. Ini konteksnya Allah mau memulihkan keadaan bangsa Yehuda yang pada waktu itu ada di dalam pembuangan ya. Dan Allah yang berjanji memulihkan ya keadaan bangsa Israel. Dan kita tahu pada akhirnya dalam konteks PL perjanjian lama, benar Allah itu menepati janjinya memulihkan Israel, Israel bisa kembali ke Yerusalem. Tetapi di dalam konteks perjanjian baru ya, Allah hadir di situ. Ini menyatakan ya, apa yang menjadi nubuatan di dalam Yehezkiel 45 Allah hadir di situ, itu artinya di dalam konteks perjanjian baru Yesus datang ya. Kedatangan Yesus Kristus yang kita sebut Immanuel, Allah menyertai kita, Allah hadir dalam kehidupan kita. Nah, ini berbicara tentang Yerusalem yang baru ya. Nah, di kitab Wahyu itu dikatakan, nah Yerusalem baru kita tinggal nantinya ini, kita semua orang-orang percaya dalam iman kepada Tuhan Yesus yang setia tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya ya. Jadi lihat ya, ini ada rasa aman yang bersifat kekal. Allah yang hadir, Allah yang pencipta alam semesta memegang kendali atas masa depan kita. Amin. Inilah ya mengapa dibilang Allah hadir itu tidak hanya hadir dalam pergumulan, tetapi hadir memberikan kedamaian dan bersifat kekal. Satu kepastian ya, hidup kekal bersama Dia di dalam Yerusalem baru gitu ya. Nah, itu yang kita lihat ya. Jadi itu dua hal yang kita lihat. Lalu sekarang ya, ketika kita udah tahu ya bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita, begitulah. Lalu apa respon kita ketika kita nanti pulang? Kita akan menjalani hari lepas hari kita nih ya, setelah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, melakukan aktivitas kita kembali. Lalu ketika firman ini berbicara, apa respon dan tindakan kita untuk kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja begitu ya. Nah, yang pertama adalah
ingat kalau kita ada masalah pergumulan, berhenti merasa sendiri dalam pergumulan. Ya, aduh ya saya berbeban berat, banyak pergumulan, banyak masalah. Orang nggak tahu masalah saya. Begitu? Lalu jadi makin terpuruk? Enggak ya. Ingat, berhenti merasa sendirian di dalam pergumulan. Matius 11 ayat 28 mengatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi mari kalau kita ada beban, kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa kita, begitu ya. Karena Tuhan tadi kita udah lihat hadir di dalam pergumulan kita. Gak hanya hadir, dia ingat kita, gak lupa kita. Dia juga bukannya lupa kita, gak pernah lupa kita. Dia ingat kita. Tadi apa Tuhan yang hadir itu? Dia juga tahu pergumulan kita. Jadi mari Matius 11 ayat 28 datang bawa pergumulan kita dalam doa kepada Tuhan. Ya, karena Filipi 4 ayat yang ke-6 itu 6 dan 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ketika itu kita lakukan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada masalah, pergumulan, ya, jangan kita makin terpuruk, merasa aduh, ya, bawa pada Tuhan, ya. Matius 11 ayat 28 tadi, ya. Nah, lalu poin yang kedua, ingat kalau kita nanti pulang ke rumah kita lakukanlah kebenaran firman Tuhan ini. Poin yang kedua apa? Kita tetap melangkah dengan integritas, kita tetap melangkah dengan iman dan integritas. Artinya ketika kita percaya Tuhan menyertai kita, maka kita juga tetap punya apa? Semangat. Kita tetap tenang melakukan kegiatan kita. Jadi kalau kita lihat bangsa Israel di dalam pembuangan, masalah pergumulan yang berat, nggak ada tempat ibadah, ya. Lalu bagaimana ini sampai berapa lama? Bapak Ibu tahu berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, 70 tahun. Ya, pembuangan di Babel itu 70 tahun, bukan waktu yang singkat, ya. Karena itu mereka mengatakan Tuhan udah nggak tahan, ya Tuhan, ya di mana Engkau, begitu ya. Nah, jadi ketika bangsa Israel di dalam pergumulan beban yang berat ini, dia di Babel itu tetap bekerja, ya. Sambil apa? Dia tetap bekerja melakukan pekerjaan sehari-hari sambil memegang janji firman Tuhan. Itu artinya integritas, punya iman tetapi melakukan iman itu, ya. Tetap bekerja. Jadi menjalani hidup sehari-hari sambil memegang janji firman Tuhan, ya. Artinya di dalam kesulitan kita jangan jadi lesu, nggak semangat, enggak. Tetap harus bekerja keras, tetap harus berusaha. Dan ketika kita bekerja keras berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita diingatkan jangan malu kalau apa? Melakukan pekerjaan apapun jangan pernah malu asal pekerjaan itu halal dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi jangan malu melakukan pekerjaan apapun selama itu halal dan berkenan, tidak bertentangan dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, begitu ya. Intinya tetaplah setia melakukan bagian kita dan percayalah bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya, ya. Kita lakukan bagian kita dan nanti kita lihat Tuhan bekerja melakukan bagiannya. Dan ketika kita melihat Tuhan mengerjakan bagiannya, kita akan tercengang-cengang bahwa Tuhan begitu luar biasa di dalam melakukan apa yang menjadi bagiannya. Oke? Lalu yang ketiga, saling menopang sebagai komunitas iman, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, itu dikatakan bahwa kota yang digambarkan Yehezkiel itu memiliki gerbang-gerbang yang saling terhubung untuk seluruh suku. Jadi dia kayak layar kereta api kali ya. Nah, layar kereta api ada penghubungnya, ya. Jadi saling terhubung untuk seluruh suku. Nah, ini mau menyatakan ya bahwa kita ini harus apa? Dalam satu komunitas, ya. Kalau kita gereja ini satu komunitas, kita harus saling peduli, ya.
saling mengasihi, saling aware, saling peduli begitu ya. Ketika kita tahu ada jemaat atau saudara seiman yang mungkin memerlukan pertolongan, mari ya kita berbagi, sharing. Ingat, sharing berbagi itu bukan hanya dengan uang ya. Sharing itu berbagi, saling menopang ketika kita tahu saudara seiman kita kesulitan, bukan hanya dengan uang ya. Bisa dengan mengunjungi, memberikan kekuatan penghiburan, bisa dengan mendoakan ya. Nah, itu juga sesuatu yang menopang, saling mengasihi ya. Jadi ini 3 poinnya. Apa tadi? Ingat, jangan merasa sendiri ketika ada pergumulan. Yang kedua, tetap integritas, punya iman, lakukan kegiatan kita. Yang ketiga, saling menopang sebagai komunitas di dalam satu persekutuan ya. Menopang sebagai komunitas iman. Oke, dan yang terakhir sebagai penutup. Nah, ini menarik. Saya akan dengan satu ilustrasi ya. Ini ilustrasi lagi. Jadi ada ibu, bukan ilustrasi kali ya, cerita seorang ibu, dia punya 2 anak. Satu anaknya masih kecil, umurnya 2 tahun, ini sedang sakit panas begitu ya. Yang satu lagi anak laki-laki, umurnya 6 tahun, 5-6 tahun. Nah, ibu ini ketika anak perempuannya sakit, dia nggak bisa meninggalkan anak perempuannya ini. Sedangkan suaminya udah meninggal, nggak ada lagi orang di dalam rumah itu, hanya anak laki-lakinya ini yang bisa dimintain tolong. Kamu pergi ke ujung jalan itu ada toko ya, ada toko obat di situ ya. Kamu pergi ke sana beli ya. Ini adikmu perlu obat itu, mama gak bisa tinggalin adikmu, mama harus kompres, ini badannya panas begitu ya. Nah, anak itu takut ya, karena jalan yang harus dia lalui itu jalan setapak, ini di desa ya, jalan setapak yang panjang dan ini udah malam, gelap gitu, sunyi gitu ya. Anak ini bilang sama ibunya, "Ma," ya, karena ibunya kasih dia lentera. Ibu, Bapak Ibu tahu lentera? Lentera itu kalau lihat film-film Mandarin ya, itu lampu kecil yang kayak lampion ya gitu ya, bisa ituin jalan. Nah, jadi ibu ini kasih lentera ini kepada anaknya, lentera kecil. Nih, pakai lentera ini ya, kamu pergi ke ujung jalan yang ada toko obat itu begitu ya. Terus anak ini bilang, "Bu, lentera ini kecil ya. Ya mana bisa Bu, lentera ini bisa menerangi jalan saya ke sana," gitu ya. Lalu ibunya ini dengan bijaksana berkata, "Anakku," ya kata ibunya, "lentera ini memang enggak perlu menerangi seluruh jalan sampai ke ujung toko itu, enggak perlu. Lentera itu hanya perlu menerangi 1 atau 2 langkah yang ada di depan kamu. Nah, selama kamu melangkah, maka cahaya lentera itu akan ikut berjalan bersamamu. Nah, kalau kamu terus ikutin, tanpa sadar nanti kamu bisa tiba di toko yang ada jual obat itu dengan selamat di sana. Nah, ayo nak gitu ya." Nah, ini gambaran ya, gambaran cerita ini mau mengatakan kepada kita demikian. Kadang kita saat-saat ini ada banyak kekhawatiran begitu ya, khawatir hari esok. Tetapi tadi kita udah belajar ada janji. Tuhan hadir di situ, Yehovah Syama. Artinya Tuhan berjalan bersama dengan kita dan berjalannya langkah demi langkah gitu ya. Nah, kehadirannya Tuhan itu seperti lentera dalam hidup kita. Jadi kita nggak perlu tahu nih seluruh masa depan kita sekaligus, ya, semuanya enggak gitu ya. Kita hanya perlu apa? Percaya bahwa di setiap langkah yang kita jalani begitu dalam kehidupan kita, kita ingat Tuhan hadir di situ. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa Yehovah Syama, Tuhan hadir di situ. Tuhan hadir dalam setiap pergumulan kami. Tuhan yang begitu dekat dengan kami.
Tuhan yang tidak hanya mengenal pribadi kami lewat nama, setiap nama demi nama anak-anak-Mu, tetapi Tuhan yang tidak pernah melupakan kami. Tuhan yang mengetahui setiap pribadi lepas pribadi kami. Tuhan yang juga tahu pergumulan kami, Tuhan. Dan Tuhan yang tahu pergumulan kami, Tuhan juga menyediakan jalan keluar solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan itu. Dan Tuhan memberkati di tengah segala kesulitan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami diingatkan bahwa Tuhan hadir di situ, memberikan rasa aman dan damai dalam kehidupan kami. Kehadiran-Mu menyejukkan hati kami, sehingga masalah apapun yang kami hadapi, kami boleh berjalan bersama-Mu. Kami tidak mengatakan mengapa masalah ini terjadi, tetapi kami mengatakan saya berjalan bersama Tuhan, ya. Jadi fokus kepada siapa kami bersama-sama menjalani kesulitan itu bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami diingatkan kehadiran Tuhan menjanjikan keselamatan kekal, hidup bersama dengan-Mu dalam sukacita yang besar, yang bersifat kekal ya dan amin. Kami tahu bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama, mampukanlah kami untuk belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan meresponi apa yang menjadi kebenaran renungan kita pagi ini. Bisa minta tolong lembaran. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebelum menyanyikan akan pujian kita akan bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan meresponi akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan hari ini dengan pujian nomor 4, Engkau milikku abadi. Bisa minta tolong MC atau singer boleh bersama-sama membantu saya menaikkan pujian ini, ya. Kita nyanyikan pujian yang bait pertama dan bait yang ketiga saja. Silakan. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku, di sepanjang ziarahku ingin ku bersamamu, dekat padamu, ku dekat padamu, di sepanjang ziarahku ingin ku bersama. Bait yang ketiga. Aku melewati lembah bayang mau sendu,
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu mau berdoa secara khusus bagi setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini mengalami masalah dan pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Entah itu pergumulan di dalam ekonomi, entah itu pergumulan di dalam sakit penyakit, entah itu pergumulan di dalam relasi dengan sesama, atau apapun Tuhan permasalahan yang dihadapi, biarlah Tuhan yang hadir di tengah pergumulan itu, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik, dan Tuhan juga yang memberkati, sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh melihat dan semakin meyakini kehadiran-Mu dalam hidup kami, dan itu meneguhkan langkah kami untuk terus berjalan bersandar kepada-Mu Tuhan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, baik yang bekerja, baik yang membuka usaha. Tuhan, di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu saat ini, biarlah setiap jemaat-Mu boleh tetap mengalami Tuhan hadir di situ. Mereka boleh tetap mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hari lepas hari kehidupan mereka. Dan Tuhan, lewat renungan pagi ini juga kami diingatkan supaya kami tetap tenang melakukan bagian kami, dan biarlah kami boleh melihat Tuhan berkarya melakukan bagian-Mu yang kadang apa yang Tuhan kerjakan di luar dari apa yang kami doakan, di luar dari apa yang kami pikirkan, karena Tuhan melakukannya dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami juga mengalami Tuhan bahwa kehadiran Tuhan memberikan rasa aman dan damai dalam hidup kami. Kehadiran-Mu Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup kami untuk menjalani hari lepas hari kami. Karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bahkan kami diingatkan kehadiran Tuhan ketika kami tetap setia sampai hidup kami. Ada anugerah-Mu yang luar biasa, bahwa keselamatan-Mu yang akan kami sama-sama mengalaminya ketika kami boleh taat sampai akhir kehidupan kami dalam iman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sekali lagi Tuhan, Tuhan menolong setiap jemaat-jemaat-Mu, juga termasuk hamba-Mu, supaya setiap kami boleh terus sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya kami ketahui dalam pengetahuan pemikiran kami. Tuhan mampukan kami belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam jatuh bangun kami tetap mau belajar melakukannya bersama-Mu Tuhan. Karena kami tahu bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Hamba-Mu juga saat ini berdoa secara khusus Tuhan bagi anak-anak jemaat-Mu yang sebentar lagi akan kembali masuk sekolah. Tuhan memimpin menyertai sehingga anak-anak ini boleh nantinya menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya hamba-Mu mau menyerahkan hari lepas hari dalam kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan Tuhan mengumpulkan kami kembali pada minggu yang akan datang untuk hadir bersama-sama di rumah-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini semua doa-doa kami Tuhan, biarlah Tuhan menyempurnakan
doa-doa ini seperti Tuhan sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai dari hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.